Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Heri Retnaningsih SPD. Mari anak-anak kita belajar seni musik tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, adapun KD-nya kalian bisa membaca di slide yang ditayangkan di HP kalian atau di laptop kalian. Ini silakan dibaca ya, cukup jelas. Kemudian kita mulai mengenal apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Silakan juga dibaca yang sudah ditayangkan di slide HP atau laptop kalian. Nah, ini ya. Cukup jelas ya. Mari kita lanjut sekarang pada materi pokok, yaitu tentang teori menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Apa itu? Yaitu menyanyi seorang diri atau satu orang menyanyikan satu buah lagu, baik itu diiringi musik maupun tanpa iringan musik, baik itu pakai backing vokal maupun tanpa backing vokal kalau dia menyanyi sendiri. Lanjut kita sebelum ke teknik, nah, kita lanjutkan ke menentukan materi vokal. Nah, materi vokal yang ada dalam diri kita itu yang pertama adalah timbre. Timbre atau warna suara itu tidak bisa dilihat tetapi bisa kita dengar. Misalnya ya, sebagai contoh, misalnya anak-anak sedang berada di luar ruangan, kemudian mendengar ada orang yang menyanyi, walaupun anak-anak tidak melihat, tetapi anak-anak bisa mengenal siapa yang menyanyi di dalam ruangan. Oh, ternyata suara adikmu. Nah, berarti ini kalian mengenal timbre atau warna suara yang dimiliki oleh adikmu. Itu ya yang dimaksud timbre. Satu lagi contoh, misalnya anak-anak juga masih di luar, kemudian ada seorang ibu yang memanggil. Nah, walaupun tidak melihat, tapi kalian kenal suara siapa itu. Oh, ternyata ibumu yang memanggilmu. Berarti kalian mengenali warna atau timbre dari suara yang dimiliki oleh ibumu dan adikmu tadi. Nah, gitu ya, cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan materi vokal yang ada dalam tubuh kita. Itu selain timbre ada ambitus. Nah, walaupun tidak kelihatan, ambitus itu bisa dijangkau. Ambitus apa? Batas wilayah nada yang dimiliki oleh seseorang. Terdiri dari 3, suara anak-anak, suara wanita dewasa, dan suara pria dewasa. Sekarang ke suara anak-anak. Suara anak-anak ambitusnya mencapai 11 nada. Baik putra maupun putri itu hanya terbagi menjadi 2, suara tinggi dan suara rendah. Nah, ambitusnya itu huruf yang di samping itu C1 sampai F2 untuk tinggi, dan rendah A sampai D2. Ini kalau diurutkan kamu hitung A sampai D2 itu ada 11 nada. Kita lanjutkan ke suara wanita. Nah, suara wanita dewasa ini ya. Suara wanita dewasa ambitusnya mencapai 13 nada. Wanita dewasa itu ada 3 jenis suaranya. Pertama tinggi atau sopran, ambitusnya itu. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian suara sedang atau mezzo-sopran, dan suara rendah atau alto. Ya, suara wanita 1 oktav lebih tinggi dibanding dengan suara pria. Kita lanjutkan. Kita perlu mengenal suara pria. Nah, ini suara pria juga terbagi menjadi 3. Tinggi itu tenor. Nah, ambitusnya itu kalian baca ya. Suara sedang bariton. Ambitusnya baca sendiri. Dan suara rendah itu bass. Perlu kalian ingat lagi, ambitusnya mencapai 13 nada dan 1 oktav lebih rendah dibanding dengan suara wanita. Ya, kita lanjut berikutnya.
adalah teknik vokal. Teknik vokal itu cara menyanyi sesuai dengan aturan yang benar. Aturan yang benar itu pertama harus memperhatikan intonasi. Intonasi itu ketepatan menyuarakan tinggi rendah nada dalam lagu, ya. Jadi kalau intonasinya benar, lagunya akan terdengar baik, tidak terdengar sumbang atau fals. Kemudian kita juga perlu memperhatikan artikulasi. Artikulasinya itu harus jelas. Jadi ucapannya harus jelas. Mengucapkan syairnya harus jelas agar pesan yang ada di dalam lagu itu bisa terdengar jelas, bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya resonansi. Resonansi itu usaha untuk memperindah suara dalam menyanyi. Nah, kita lanjutkan lagi, masih unsur dari teknik vokal, prasering. Prasering itu apa? Contoh misalnya ya, dalam satu kalimat lagu itu panjang, seandainya kita tidak bisa menjangkau dengan satu pernafasan, maka perlu kita penggal. Nah, pemenggalan kalimat di dalam menyanyi itulah yang disebut dengan prasering. Prasering ada dua. Yang pertama prasering kalimat bahasa, yaitu pemenggalan berdasarkan kata-kata, kalimat atau lirik, ya, atau syair. Yang kedua prasering kalimat musik itu pemenggalan berdasarkan nada, melodi, ya, atau lagunya. Ini ada beberapa unsur yang yang pertama adalah kelompok nada atau motif. Jadi pemenggalannya 2 birama, 4 ruas birama dan seterusnya, tetapi yang paling banyak 8 ruas birama. Kita lanjut ya. Jelas ya anak-anak? Kemudian puncak dari lagu atau kalimat. Maksudnya, langsung contoh saja misalnya ya, puncak dari lagu itu nada tertinggi. Nah, perlu kita persiapkan dengan pernafasan supaya nada tertinggi itu kita bisa menjangkau dengan baik. Begitu juga untuk nada terendah, karena ambitus suara manusia kan berbeda-beda. Ada yang mudah menjangkau tinggi, ada yang mudah menjangkau rendah. Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita ke tekanan nada. Tekanan nada itu tergantung dari iramanya. Nah, tekanan yang kuat itu terdapat pada awal birama. Selanjutnya kalimat yang dinyanyikan itu ada 2, resitatif dan melismatis. Resitatif itu apa? Resitatif itu lebih mengutamakan kata-kata, kalimat, syair atau lirik. Berarti ini mengutamakan pesan, ya. Kemudian melismatis adalah satu huruf hidup untuk beberapa nada. Kita lanjutkan berikutnya. Pernafasan ini merupakan elemen yang sangat mendukung dalam olah vokal. Pernafasan dalam menyanyi itu ada 3. Silakan dibaca di slide yang sudah ditayangkan di layar HP Anda atau di laptop Anda. Ini pernafasan dada, bahu, dan diafragma. Ini yang paling baik adalah pernafasan diafragma dengan ciri-ciri saat menyanyi, saat ngatur nafas itu terdapat tekanan pada perbatasan rongga perut dan rongga dada. Demikian anak-anak, ya, ringkasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Moga-moga bermanfaat, ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, silakan. Jangan lupa kalian buka buku materi serta modul yang sudah kalian terima dan dikerjakan tuh latihan soal-soalnya, ya.
Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.